Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak, kelas 9 kita masuk di bab yang kedua, yaitu membahas masalah kalau di judul ada persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, di layar sudah terlihat kan ya. Jadi yang grafik di sebelah kiri ini kita kenal dulu di kelas 8. Di kelas 8 ini adalah grafik dari fungsi linear ya, fungsi linear. Ya, linear itu sendiri adalah garis lurus, maka grafik yang ditimbulkan adalah berupa garis yang lurus atau linear. Sedangkan untuk di bab kelas 9 untuk yang kelas 2 ini nanti kita kenal ada fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu nanti jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka bentuknya seperti ini ya, berupa garis lengkung gitu kan ya. Kita kenal nanti istilahnya adalah parabola. Jadi kenapa kok parabola? Ya karena modelnya mirip dengan parabola, tidak sekedar garis lengkung saja, kan ya. Oke. Baik, bentuk umum di fungsi linear kita kenal bentuknya adalah Y sama dengan AX plus B. Dengan A dan B ini sembarang koefisien, sembarang nilai gitu kan ya. Contohnya misalkan kita punya Y sama dengan 2X plus 1. Ini berarti nilai A-nya 2, X-nya 1. Kemudian Y sama dengan min X min 2. Ini berarti nilai A-nya min 1 dan X-nya min 2. Lagi Y sama dengan 5X. Ini berarti nilai A-nya adalah 5 dan nilai B-nya 0 gitu kan ya. Kesemuaan dari fungsi ini kita sebut dengan fungsi linear, dan kalau digambarkan nanti hasilnya berupa garis lurus. Ya, sedangkan berikutnya kalau bentuk umum dari persamaan atau fungsi kuadrat, maaf saya belum ke persamaan kuadrat ya, kita ke fungsi kuadrat dulu. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Perhatikan di sini kan ya, ada dua variabel X yang berbeda. Variabel X dengan pangkat yang berbeda maksudnya. Jadi untuk yang pertama, variabel X-nya yang sebelah kiri maksudnya, dia pangkatnya 2 kan ya. Makanya kita sebut sebagai fungsi kuadrat karena pangkat tertingginya 2. Sedangkan ini kita sebut sebagai fungsi linear karena pangkat tertingginya 1 ya. Atau enggak, saya ditulis enggak apa-apa. Nah, contoh dari persamaan atau fungsi kuadrat ini nanti, kalau misalkan kita nyatakan dalam bentuk fungsi, jadi kita punya 3 nilai kan ya. Nilai A, koefisien maksudnya ya, koefisien A, B, dan C. Contohnya, Y sama dengan 2X kuadrat plus 5X plus 2. Ini berarti nilai A-nya 2, B-nya 5, C-nya 2. Lagi, Y sama dengan min 3X kuadrat plus 2X min 2. Ini berarti nilai A-nya min 3, A sama dengan min 3, B sama dengan 2, C sama dengan min 2. Nah, kedua fungsi ini disebut sebagai fungsi kuadrat ya, karena pangkat tertingginya 2. Dan kalau digambarkan nanti grafiknya berupa parabola gitu kan ya. Nah, yang kita kenal untuk bab fungsi kuadrat ini nanti, yang kita kenal pertama, yang akan kita jelaskan pertama nanti adalah nilai diskriminan ya, nilai diskriminan ya. Diskriminan atau pembeda kan ya. Nanti disimbolkan dengan D besar seperti ini. Nah, kalau dilihat dicek grafik fungsi kuadrat ini nanti kan ya. Kita nanti kenal beberapa istilah kan ya. Jadi kalau yang di sini yang menyebabkan nilai Y-nya 0 gitu kan ya, nilai Y-nya 0, maka ini disebut istilahnya yang pertama adalah
pembuat 0 ya. Kenapa kok Y-nya 0? Kalau kita ketahui, kita cermati titik fungsi kuadrat ini, titik koordinat dari grafik ini adalah yang pertama adalah 3,0. Titik yang kedua min 1,0. Ya. Dari dua titik koordinat ini nilai Y-nya selalu 0 ya. Nilai Y-nya selalu 0. Maka kita kenal dengan istilah nanti pembuat 0. Y sama dengan 0. Ini nanti bahasan yang kedua ya. Kita akan menentukan bagaimana cara memodifikasi untuk menemukan nilai pembuat 0. Ini bahasan yang pertama nanti ya. Kita temukan nilai diskriminan, kemudian pembuat 0, dan yang berikutnya, yang ketiga nanti adalah kita fokus bagaimana cara membuat grafik dari fungsi kuadrat ini kan ya, grafik fungsi kuadrat. Nah, bahasan pertama adalah nilai diskriminan. Oke, saya lanjut ke scene berikutnya. Oke. Nilai diskriminan ya, jadi diketahui kalau misalkan nanti kita sudah mengenal fungsi kuadrat ini ya, diketahui grafik diketahui persamaan dari fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat dari grafik ini adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, dari sini diketahui nilai A-nya adalah sama dengan 1. Ingat ya, kalau tidak ada embel-embel di sini bukan berarti dia 0 ya. Kita kenal X itu adalah koefisiennya 1. Ini koefisiennya 1, A-nya sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan min 3. Ingat ya, bentuk umumnya tadi, bentuk umum fungsi kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nilai A, nilai B, dan nilai C-nya yang kita fokuskan untuk menemukan nilai diskriminan. Nah, nilai diskriminan disimbolkan dengan D. Jadi nilai diskriminan disimbolkan dengan D kan ya. Nilai diskriminan disimbolkan dengan D. D dirumuskan sama dengan B yang dikuadratkan min 4 kali A kali C. Ya, ini rumus nilai diskriminan B kuadrat min 4 AC. Nah, kita temukan nilai diskriminan dari grafik ini. Nah, nanti fungsi kita mencari nilai diskriminan ini adalah kalau nilai diskriminannya lebih dari 0, ya, maka akan ada dua titik pembuat 0 ya. Nah, pembuat 0 ini apa? Yang tadi kita temukan ya. Dua titik pembuat 0. Atau yang menyebabkan nilainya sama dengan 0. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, maka satu titik pembuat 0. Nah, nanti kalau yang terakhir D kurang dari 0, ya, ini nanti 0 titik membuat 0 ya. Jadi tidak ada pembuat 0-nya. Tidak ada pembuat 0. Ya. Nanti kita temukan kalau grafiknya nanti melayang gitu kan ya. Nanti ini yang untuk dikurangi. Nah, sekarang kita cek contoh dari fungsi kuadrat ini. Kita masukkan ke rumus B kuadrat, berarti nilai B-nya adalah min 2. Min 2 tutup kurung seperti ini kuadrat ya. Ingat yang dikuadratkan adalah bukan 2-nya tapi satu set yaitu min 2, sehingga perlu kita kurung. Min 2 kuadrat kurangi 4 kalikan A-nya 1, C-nya min 3 kalikan min 3. Lanjut di bawahnya. Min 2 kuadrat, min 2 kali min 2, 4 dikurangi ini
4 kalikan 1, 4. 4 kalikan 3, 12. Saya ulangi, 4 kali 1, 4. 4 kalikan min 3, min 12. Maaf, ralat, min 12. Sehingga kita peroleh ini 4, min dengan min plus 12. Sehingga hasilnya adalah 16. Dan di sini kita ketahui nilai D-nya adalah lebih dari 0. Nah, kalau kita cek di grafik, maka nanti dua titik pembuat nolnya yang menyebabkan nilai Y-nya 2 itu ada 2 ya, yaitu 2 titik. Ini dia tadi ya. 3,0 ya, dan min 1,0 ya. Dua titik yang menyebabkan nilai Y-nya 0, ketemu 2. Cocok sesuai dengan grafik. Nah, tugas kalian nanti adalah yaitu menemukan nilai diskriminan ya, nilai diskriminan dari suatu fungsi kuadrat ya. Jadi langkah pertama nanti untuk membuktikan bahwa rumusan kita benar adalah menemukan nilai diskriminan. Jadi nilai diskriminan ini juga berguna untuk kita menentukan bagaimana karakteristik atau gambar dari fungsi kuadrat yang kita buat nanti. Nah, sekarang untuk mencek nilai diskriminan ya, tugas kalian adalah nanti setelah ini gitu ya. Setelah ini nanti coba tas 5 halaman kalau di modul ada di halaman 24 ya. Tas 5 halaman 24 ya. Di sana ada 5 soal, instruksinya sama yaitu menemukan nilai diskriminan ya. Dengan rumus tadi ya, D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Nah, silakan nanti terlebih dahulu dituliskan di tiap soalnya ya, yang mana A, B, dan C-nya yang mana, itu koefisien A, koefisien B, dan koefisien C mana dari fungsi kuadrat tersebut. Kemudian baru temukan nilai D-nya. Apakah D-nya masuk lebih dari 0? Nanti ini bagian kesimpulan ya. Ataukah D-nya sama dengan 0, ataukah nilai D-nya kurang dari 0. Ya, nanti silahkan disimpulkan di bagian akhir dari tiap-tiap soal. Oke, silakan seperti biasa nanti tas 5 silahkan difoto, kemudian diupload di Sisau kan ya. Diupload di Sisau, kemudian nanti bila ada password yang ditanyakan silahkan tanyakan ke wali kelas masing-masing. Baik, terima kasih cukupkan untuk bahasan yang pertama ini, kita mengenal fungsi kuadrat dan menemukan nilai diskriminan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.